Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dan teman-teman sekelompok saya ada Alesa, Anindya, Arka, dan Amar. Kami kelas 4A dari SDN Jaga Karsenal 3 Pagi. Hari ini kami akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang berpengaruhi, yaitu Bapak Haji Rahmat selaku Wakil Camat Wilayah Pasar Minggu. Selamat kenal, Pak. Ya, salam kenal. Untuk mengetahui apa saja tugas dan tanggung jawab beliau sebagai Wakil Camat Wilayah Pasar Minggu, teman-teman, saya akan bertanya langsung kepada beliau. Perkenalkan, nama saya Amar. Boleh ceritakan sedikit tentang diri Bapak dan sejak kapan Bapak menjabat sebagai Wakil Camat? Baik, sebelum dimulai perkenalkan juga nama saya Rahmat Mulyadi ya. Kebetulan saya tinggal di RT 2 RW 7 Kelurahan Jagakarsa. Secara kebetulan aja makanya ditokohkan di sini. Baik, saya besar mungkin di Jagakarsa ya. Kemudian saya menjadi seorang ASN, kemudian bekerja di Pemprov DKI Jakarta. Lamanya bekerja lumayan ya, ada kurang lebih 34 tahun. Nah, lagi apa? Tadi sejak saya menjabat wakil camat ini kurang lebih 12 November 2025. Jadi kurang lebih baru 1 tahun lebih. Sebelumnya saya menjabat sebagai sekretaris kecamatan di Kecamatan Pancoran. Sebelumnya lagi saya jadi lurah selama 8 tahun. Dan tentunya juga sebelumnya lagi jadi sekretaris wakil lurah, kemudian sekretaris kelurahan dan kepala seksi. Ya. Itu Amar. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Alesa. Alesa. Apa saja tugas dan tanggung jawab utama untuk Bapak sebagai Wakil Camat? Dan apa saja suka dan duka dalam menjalani tugas tersebut? Tugas wakil camat itu tidak banyak. Tugas wakil camat itu hanya 3. Yang pertama mewakili camat, yang kedua melaksanakan tugas camat, yang ketiga melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat. Cuma 3 ya. Tapi tanggung jawabnya itu adalah mengkondisikan pelaksanaan pemerintahan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Jadi kebetulan ada 7 kelurahan, 7-7-nya ini ya oleh Bapak ini dikoordinasikan ya, mulai dari urusan pemerintahan, kemudian urusan pembangunan, urusan-urusan kesejahteraan. Ya, itu dikoordinasikan. Nah, itu secara internal. Secara eksternalnya ya atau lebih jauh lagi mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kedinasan sektoral seperti misalnya ada dinas sosial. Ya. Dinas sosial ini siapa? Ini yang menangani masalah-masalah seperti KJP. Tahu KJP? Kartu Jakarta Pintar ya. Kemudian menangani masalah-masalah bantuan-bantuan sosial seperti bantuan lansia, ya, program keluarga harapan,
bedah rumah dan lain sebagainya, ya. Kemudian urusan-urusan pemerintahan umum seperti keamanan dan ketertiban, ya. Misalnya ada trotoar. Trotoar itu untuk pejalan kaki atau untuk kendaraan? Trotoar untuk pejalan kaki. Tapi kenapa di situ ada pedagang? Sehingga orang sulit untuk berjalan kaki, gitu ya. Jadi hak pejalan kaki kita berikan. Makanya pedagang-pedagang itu diarahkan untuk tidak berjualan di tempat orang berjalan, kira-kira seperti itu, ya. Walaupun ada pelaksanaan tugasnya itu berdasarkan peraturan daerah yang ada yaitu Satpol PP, tapi tetap di bawah koordinasi saya selaku wakil camat, tuh. Dan kemudian suka duka, ya. Pastinya kalau suka duka itu tergantung diri kita masing-masing. Kalau nggak suka mungkin saya udah nggak jadi ASN atau karena terpaksa, ya walaupun nggak suka disuka-sukain aja gitu ya. Karena apa? Jadikan ini hobi. Jadi ya karena memang itu sudah diamanatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya yang tadinya duka itu berubah jadi suka, gitu kira-kira ya. Jadi dengan adanya kendala-kendala yang ada itu bukan kita sebut sebagai rintangan, tapi sebagai tantangan. Ya alhamdulillah akhirnya kesimpulannya itu banyakan sukanya. Kenapa sukanya lebih banyak? Yang pertama, saya bisa nambah ilmu, ya. Bergaul dengan banyak orang, baik dari kalangan akademisi, kemudian dari tukang bengkel sekalipun ya. Itu saya banyak ilmu karena kita tahu kenal banyak orang. Yang kedua menjalin silaturahmi ya. Jadi ada kedekatan hubungan baik itu yang sekitar maupun yang di luar. Nah, kemudian juga yang paling penting lagi itu adalah berupaya sedapat mungkin untuk lebih bermanfaat buat orang lain. Kira-kira seperti itu, ya. Karena apa nih manfaatnya apa disampaikan seperti itu, sama saya pun dulu seperti kalian, pernah SD, pernah SMP, pernah SMA, kemudian kuliah dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Cukup, Alisa? Iya, oke baik. Makasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anindya. Program-program baik apa saja yang diadakan untuk membantu masyarakat sekitar dan apa kendalanya? Baik, program-program untuk membantu masyarakat sekitar ini banyak. Saat ini Jakarta kita pengen jadikan kota global. Ya, Jakarta jadi kota global yang berbudaya, yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Ya, maka dari itu sekarang ini kita lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan adalah kekuatan sektor ekonomi. Kekuatan sektor ekonomi itu dari mana? Dari bawah, melalui UMKM, usaha kecil dan menengah. Ya, jadi ya diupayakan ya warga masyarakat ini memiliki skill atau keahlian. Ya, misalnya, oh ada yang hobi tata boga loh. Kemudian dia mengikuti pelatihan yang dinamakan dengan pelatihan tata boga, bikin kue, ya, bikin tumpeng. Amar bisa bikin tumpeng. Nah, kemudian bikin ketupat, bisa bikin ketupat. Nah, ya, semuanya harus belajar kan. Padahal ketupat budaya kita loh. Ya, masa nggak bisa bikin ketupat? Kira-kira seperti itu. Nah,
program-program ini untuk meningkatkan, pendapatan, sehingga diharapkan nanti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya Jakarta jadi kota global, ya, itu adalah kota yang dihuni oleh masyarakat yang sejahtera. Ya, seperti itu programnya. Nah, selain pelatihan apalagi Pak? Sekarang lagi dikembangkan lagi koperasi. Ayo, siapa yang tahu koperasi apa? Ayo, ya, namanya koperasi merah putih. Jadi diupayakan kita hidup bergotong royong, ya, melakukan penguatan ekonomi melalui koperasi. Koperasi itu selain kumpulan orang, tapi juga ada kumpulan modal. Dan kalau bisa kita sama-sama berusaha. Sehingga kita bisa menjadikan koperasi ini ikut mensejahterakan anggotanya. Ya, tuh baru 2 program nih. Semuanya ada 96 program. Ya, bisa sampai isa nih kita nih, saya jelasin kan gitu. Ya, intinya itu di sektor ekonomi ya. Di sektor budaya, ini lagi dikembangkan. Kebudayaan-kebudayaan yang ya kita tinggal di Jakarta, ada yang tahu? Kesenian Jakarta? Ayo apa aja kesenian Jakarta? Ondel, ondel-ondel. Iya kan? Nah, kemudian apalagi yang jadi kesenian di Jakarta? Gambang kromong. Ayo, apalagi jadi kesenian? Jak bir peletok makanannya ya. Dulu kita tuh ada dodol, ya tuh dulu Ibu Novi itu tukang aduk dodol itu kalau mau lebaran itu. Ya, apalagi nih bulan puasa nih udah siap-siap nih. Ya, warga kita tuh udah patungan. Supaya untuk apa? Untuk nanti mau hari raya Idul Fitri, mereka pada ngaduk dodol. Karena apa? Begitu patungan-patungan seperti ini sekarang hilang nih. Gitu kan, padahal itu adalah budaya gotong royong. Bikin dodol mah sarananya, tapi semangatnya adalah gotong royong yang dijadikan budaya buat kita. Kira-kira seperti itu ya. Nah, program itu program dari sisi kesenian dan kebudayaan. Nah, kemudian dari apa lagi nih sekarang nih yang kita ini kan dari sektor-sektor misalkan bantuan-bantuan sosial. Nah, dari bantuan sosial tadi udah saya sampaikan, ada KJP, KPMP, Keluarga Harapan, ya. Bahkan itu ada yang rumahnya udah mau rubuh, bedah rumah, ya. Sanitasi lingkungan. Dengan apa? Membuat WC komunal. Nah, ya WC komunal jadi sepitengnya bareng-bareng. Gitu. Ini ada 3 rumah, 4 rumah sepitengnya atu gitu. Pada buangnya ke situ semua. Kira-kira seperti itu. Nah, itu masuk kategori dari bidang kesehatan. Ya. Jadi banyak sekali sisi. Jadi tadi sisi ekonomi sudah, sisi budaya sudah, kemudian sisi kesehatan. Masih ada tuh. Nah, mungkin masih ada keliling kalau hari Jumat ya Jumantik. Nah, tetap ya suka nih teman-temannya nih ya kena nyamuk apa namanya? DBD, Aedes aegypti, ya kan karena lupa membersihkan halamannya sehingga banyak jentik dan lain sebagainya. Nah, ini ada petugas-petugas yang menghimbau kepada masyarakat buat kuat semuanya. Nah, kemudian dari sektor pendidikan yang kalian ini masih sekolah, kita sekarang ada mulai dari SD, SMP, SMA, gitu. Berbayar nggak yang negeri? Enggak kan? Semuanya gratis. Disubsidi oleh pemerintah, ya. Nah, bahkan yang punya prestasi ya, nanti bisa lebih mengembangkan lagi untuk bisa sekolah ke luar negeri. Tuh, ya. Nah, ini sedang diprogramkan terus. Itu dari sektor pendidikan. Bahkan sekarang ada eh, 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 apa eh, kasih MBG. Dapat nggak?
MBG. Belum dapat ya? Ya, MBG, ini adalah pemberian makanan tambahan ya, yang bergizi kepada siswa sekolah. Ya, ini adalah program pemerintah. Nah, kemudian itu dari sisi pendidikan. Ya, mungkin sebentar lagi juga kalau nggak salah kemarin sudah tuh yang namanya apa, 1 murid rencananya nanti 1 laptop. Keren kan? Jadi kalian belajar udah nggak pakai ini, tapi pakai laptop. Wih, keren banget kan? Wah, ini terus ya, buat apa, untuk di Jakarta ini betul-betul nanti, bisa bisa apa, siswa sekolah itu lebih mengembangkan ilmu pengetahuan atau teknologi, ya. Itu dari sisi itu, banyak sekali ya. Ini contoh-contohnya aja, kalau dibicarakan nggak cukup 3 hari 3 malam, gitu. Cukup, Anindya? Oke, baik. Monggo siapa lagi? Oh, eh, Arka belum ya? Iya. Perkenalkan, nama saya Arka. Pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak untuk kami anak-anak SD yang sedang belajar agar kami dapat mengikuti jejak keberhasilan Bapak? Baik, pesan-pesan barangkali ya nih buat adik-adik semua nih, anak-anakku semua ya. Ya udah pasti pesannya sama ya sama orang tua kalian. Ya, yang pertama jangan lupa ibadah. Yang kedua jangan lupa belajar. Ya, karena kenapa saya bilang ibadah dulu? Karena di ibadah itu dia muslim semua kan ya? Oke. Saya pikir tadi Nicholas Amar gitu loh. Oh iya. Jadi Allah menyampaikan di dalam Al-Quran ayat pertamanya itu apa? Siapa yang tahu? Ikra, bacalah. Ya, jadi kalian harus rajin-rajin membaca. Nah, kalau kita membaca berarti kita belajar. Ya, jadi jangan sampai itu tidak membaca. Baca itu ya. Nah, supaya apa? Kalian bisa terus meningkatkan pendidikan. Ya, bisa terus meningkatkan pendidikan dan jangan pernah kita menyerah dengan keadaan. Ya, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Karena eh, yakinlah kalau memang di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Ya, dan tentunya yang paling pokok sekali bekal ya perkuat iman ya. Karena apa? Sekarang itu luar biasa apa ya teknologinya ya. Silakan kalian pilih-pilih sendiri yang baik untuk kalian ya. Jangan yang tidak baik kemudian ditonton tuh. Rata-rata semua pada punya HP ya. Iya, rata-rata pada punya HP. Lihat tuh belajar untuk yang baik-baik, bukan belajar yang kurang baik. Kira-kira seperti itu. Dan kita harus pilih dari sekarang, ya. Harus kita sendiri yang memilih, ya. Karena hidup ini adalah pilihan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Hidup ini adalah pilihan. Kita mau pilih yang baik atau kita pilih yang buruk, ya. Kemudian tetap hormati orang tua, guru, ya. Kemudian apa? Saudara-saudara kita, ya. Satu rumah, satu lingkungan, satu tanah air. Itu saudara kita semua, ya. Bahkan satu dunia. Jadi dengan kata lain semua manusia ini adalah saudara-saudara kita semua. Ya, sehingga akhlak kita harus bisa lebih tinggi daripada ilmu kita. Ya, jangan saling menyakiti, jangan saling nanti berselisih paham. Ayo siapa yang suka berkelahi ayo, ya kan? Kalau memang hobinya berkelahi, ikut pencak silat atau ikut bela diri kan gitu, supaya tersalurkan ya atau mungkin tinju. Nah, di ring tinju nanti kita bisa berbicara apa jadi juara dunia seperti Muhammad Ali. Ya seperti itu ya. Dan yang terakhir barangkali, nah ini pesan dari awal-awal ya,
hindari narkoba, ya. Nah, ini udah banyak bener nih kalau ada yang ngajak-ngajak kalian itu, "Ini permen gini, lu jangan mau kalau nggak kenal." Ya, apa yang dikasih sama mama, sama papa aja yang diini kan, sama ayah, sama ibu aja. Kalau orang yang nggak kenal kalian ngasih sesuatu, tolak aja. Ya, karena belum tentu yang diberikan itu adalah baik. Kecuali kalian memang sudah kenal orangnya apa segala macam, ya. Ini, apa, mungkin bisa pilih-pilih lah gitu kira-kira, ya. Itu barangkali, ya. Kalau masalah kesuksesan, ya, itu setiap orang pasti nilai suksesnya itu berbeda-beda. Saya bukan orang yang sukses, saya hanya orang yang beruntung. Kira-kira seperti itu. Ya, karena mungkin kalian nanti bisa lebih sukses dari saya, bahkan lebih beruntung dari saya. Harapannya demikian. Ya, karena sebentar lagi juga saya pensiun. Nah, ini yang gantinya nih nanti, ya. Ada yang jadi camat Jagakarsa, camat Pasar Minggu kan gitu. Oh ya toto udah Arka jadi gubernur di Jambi, nggak masalah kan gitu ya. Itu. Amar mau jadi apa Amar? Jangan jadi supir gubernur, minimal wali kota kira-kira seperti itu. Oh, ada yang mau jadi pengusaha aja, silakan kan gitu. Yang terpenting kita tetap apa menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, gitu Arka. Ini pertanyaannya pendek tapi dalam banget ini. Oke? Oke, makasih. Terima kasih, Pak. Wah, seru sekali ya wawancara kami. Terima kasih Pak Haji Rahmat atas waktu dan pesan-pesannya untuk kami. Semoga kami semua selalu bersemangat belajar untuk menggapai cita-cita kami. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.